Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andar Maulana dengan NIM 2002126713. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS dari mata kuliah kewarganegaraan. Baiklah, soal pertama, jelaskan kontribusi atau sumbangan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kepribadian mahasiswa program studi manajemen Universitas Riau. Saya akan menjawab pertanyaan yang nomor pertama. Kontribusi atau sumbangan mata kuliah pada kewarganegaraan dalam mengembangkan kepribadian mahasiswa kenapa diperlukan? Yang pertama, hancurnya berbagai macam nilai demokrasi yang dimana ada pada masyarakat itu sendiri. Yang kedua, terjadi sebuah sikap pemudaran yang berupa keunsuran. Yang ketiga, kemunduran dari nilai toleransi yang terjadi di masyarakat. Yang keempat, terjadinya kerusakan sistem dan juga kehidupan ekonomi. Yang kelima, banyak terjadinya berbagai macam pelanggaran terhadap nilai berbangsa dan bernegara. Baiklah, selanjutnya pertanyaan yang nomor 2, yaitu apa target saudara pasca mendapatkan materi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi? Hubungkan dengan komitmen upaya pemberantasan korupsi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 2. Setelah mendapatkan materi pendidikan pendidikan Pancasila, saya lebih menjadi sadar dan pandangan saya terbuka lebar dengan apa yang terjadi di lingkungan kita semua. Apalagi masalah terkait korupsi sepertinya sudah tidak tabu hal itu di sekitar masyarakat. Apalagi yang melakukannya kebanyakan para pemimpin negara. Siapa yang ada dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan perwakilan. Dalam hal ini, korupsi saya sudah tidak bijaksana. Sudah merupakan tidak bijaksana. Oleh karena itu, saya ingin mengajak masyarakat untuk mencegah korupsi dan berkomitmen menegakkan hukuman yang ada agar negara terbebas dari korupsi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 3. Jelaskan masalah kewarganegaraan di Indonesia terkait dengan keberagaman. Hubungkan hubungan antar agama, suku, ras, dan antar golongan. Cari satu kasus, uraikan kasus tersebut, dan diberikan pandanganmu terkait keberagaman di Indonesia. Saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 3. Bukan di Indonesia saja, di luar negeri juga sering terjadi permasalahan kewarganegaraan Indonesia, yaitu rasis. Rasisme adalah suatu sistem bahwa biologis yang melekat pada ras manusia, menentukan pendapatan atau budaya dan juga individu, di mana suatu ras merasa lebih aparatur dan memiliki hak mengatur ras lainnya. Contoh kasusnya yaitu kerusuhan 1998 di Jakarta yang terjadi akibat kecemburuan, ketidakmerataan pembangunan dan sosial di masyarakat, serta ketidakpuasan masyarakat akan kebijakan Presiden Soeharto saat itu, dan mengakibatkan pecahnya konflik antar mahasiswa dengan pihak berwajib sampai menjatuhkan korban. Selanjutnya pertanyaan yang nomor 4. NKRI adalah negara yang terdiri dari ribuan pulau. Dengan demikian, sering dikatakan Kepulauan Nusantara. Pertanyaannya, upaya-upaya apa yang harus dilaksanakan dalam rangka sosialisasi pengembangan wawasan Nusantara tersebut? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 4. Yang pertama itu memperkenalkan lagu nasional bahasa Indonesia dan bendera merah putih sebagai bendera negara. Yang kedua, memahami Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar hukum negara. Yang tiga, mengetahui dan mempelajari upaya mempertahankan keutuhan NKRI dan segala macam bentuk pemberantasan. Yang keempat, menanamkan jiwa bela negara dalam rangka pertahanan negara, lalu mengimplementasikan wawasan Nusantara dalam kehidupan politik, kehidupan ekonomi, kehidupan sosial budaya, dan kehidupan hankam, dan menumbuhkan rasa cinta tanah air. Pertanyaan terakhir yaitu sebutkan bentuk-bentuk hubungan antara negara dan warga negara, serta kemukakan pula hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang 1945. Pertanyaan nomor 5, saya akan menjawabnya. Hubungan antar negara dan warga negara. Yang pertama, memperkenalkan budaya bangsa, taat terhadap aturan negara, berusaha menahankan nama negara, mengharumkan nama negara. Hak-haknya adalah hak berpendapat,
hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dan yang ketiga, hak membela negara. Keempat, hak kemerdekaan memeluk agama. Yang kelima, hak ekonomi untuk mendapatkan kesejahteraan nasional. Yang keenam, hak mendapat jaminan sosial. Dan yang terakhir, hak mendapatkan pengajaran. Sekian jawaban dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.